malam Pak Dio. Ya ini kita dapat kabar nih yang kurang enak mungkin dari teman-teman juga. Ada kasus yang diduga dikorupsi, ada kasus korupsi di Di Kabupaten wilayah wilayah Kabupaten Bintang. Bintang. Bisa sedikit ceritakan nih Pak? Ya, ini sebenarnya adalah aduan dari masyarakat, khususnya dari LSM yang ada di wilayah Kepulauan Bintan ya, di wilayah Pulau Bintan. Nama LSM-nya ini adalah Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Asia Tenggara, namanya BAPAN, LI BAPAN. Jadi mereka ini datang ke saya minta bantuan pendampingan hukum terhadap upaya mereka melaporkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di wilayah mereka di Kabupaten Bintang. Nah, korupsinya seperti apa? Nah, jadi begini. Jadi di wilayah sana itu kan banyak usaha-usaha pertambangan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tambang yang diberikan konsesi oleh pemerintah daerah untuk melakukan penambangan bauksit, penambangan pasir dan lain-lain. Nah, penambangan ini sudah berlangsung sejak tahun 2010-an. Tentunya kalau bicara tambang, semua akan mengikuti undang-undang di bidang pertambangan, di mana di dalam undang-undang pertambangan itu diwajibkan setiap perusahaan tambang itu menyerahkan uang jaminan reklamasi atau dana jaminan reklamasi untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup itu di wilayah sana dan semua wilayah ke Indonesia. Nah, ini LSM ini meributkan adanya dugaan dana DJPL ya yang hilang. Jadi dana ini menurut keterangan mereka dan menurut data yang ada dana yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Bintan, dana Jamrek, tapi kemudian dana ini hilang, nggak diketahui keberadaannya. Nah, tapi dicek memang sudah diserahkan. Nah, jadi ada sekitar 44 perusahaan di wilayah sana yang bekerja di bidang pertambangan yang katanya sudah menyerahkan dana Jamrek, tapi kemudian dana ini dicari-cari nggak ketemu. Baik dicari BPK, baik dicari KPK, baik dicari sama kejaksaan juga, atau sama pemerintah juga nggak ketemu. Nah, apakah benar nggak ketemu? Kita tidak tahu. Tapi inilah yang disebut kemudian adanya dugaan korupsi. Mungkin dana ini ditilep gitu. Nah, berapa nilai dananya? Adalah sekitar 168 miliar yang kata dari LSM ini yang kemudian hilang. Nah, sebenarnya ini dana apa sih? Ini adalah dana jaminan reklamasi. Jadi ketika para perusahaan penambang ini bekerja melakukan penambangan, otomatis mereka harus menyerahkan dana Jamrek terlebih dahulu. Jaminan reklamasi terlebih dahulu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disimpan atau dititipkan. Buat apa? Buat ketika mereka selesai menambang, kalau mereka tidak melakukan reklamasi atau tidak melakukan rebuisasi atau kemudian tidak melakukan penyelamatan terhadap lahan yang mereka tambang itu, nah sanksinya dana reklamasi inilah yang akan dipakai oleh pemerintah daerah untuk melakukan rebuisasi, pembersihan, penghutanan kembali, perapian kembali. Itulah dana ini yang akan dipakai. Persoalannya di sana itu penambangan sudah berjalan, banyak sekali penambang karena ada 44 sampai 70 perusahaan penambang di wilayah sana, pasir dan bauksit. Tapi kemudian setelah mereka selesai menambang, tapi kok tambah rusak hutannya hilang, tinggal pasir sama gali-galian. Nah, tidak ada tanda-tanda proses reklamasi maupun reboisasi, sehingga LSM di sana kemudian melakukan survei. Ternyata memang sama sekali tidak ada reklamasi atau reboisasi. Tentunya kemudian mereka bertanya, kan ada dana Jamrek bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses reboisasi kembali dan reklamasi menggunakan dana Jamrek. Nah, barulah ditelusuri benar tidak ini perusahaan-perusahaan ini menyerahkan dana Jamrek. Jawabannya kemudian setelah dicek, oh ada nih rekapitulasi supervisi dari KPK yang memantau pertanggungjawaban dana DJPL, dana
jaminan pengelolaan lingkungan tambang eksposit. Ternyata ditemukanlah pembayaran ini dana jamrek atau dana jaminan lingkungan ya, dari 44 perusahaan ini ditemukanlah ini sudah dibayarkan lunas. Ada yang 3,8 miliar, ada yang 2,5 miliar, ada yang 4 miliar. Ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, diserahkannya kemana? Seharusnya dan semestinya, karena ini di tingkat bupati kabupaten Bintan, tentunya kan ada perusahaan bank daerah yang kemudian milik pemerintah daerah yang bisa dititipkan dana jamrek ini, dana JJPL ini. Nah, seharusnya dana itu diserahkan ke situ dengan penanggung jawabnya adalah direktur utama dari bank bersangkutan, atau diserahkan kepada bank lain misalnya Bank BNI, Bank Mandiri, atau bank lain, bank negara yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk sebagai dana titipan jamrek. Nah, biasanya dua kalau di sana tuh menurut keterangan dari LSM ini, yaitu Bank BNI atau bank daerah di wilayah Kabupaten Bintan ya, itu aja. Nah, ketika ditelusuri nggak ada, secara diam-diam mereka kemudian ngadu kemana? Sempat ngadu ke KPK untuk diminta telusuri karena ada dana-dana DJPL yang nggak tampak atau hilang dari mata. Nah, dana titipan ini penanggung jawabnya adalah bupati. Dalam hal ini Bupati Bintan. Satu, kemudian pemberi titip adalah para direktur utama atau para direktur dari perusahaan-perusahaan ini, penambang ini. Jadi direktur utama menitipkan kepada pemerintah daerah, penanggung jawab adalah bupati sebagai penanggung jawab dana. Jadi kalau pencarian itu yang tanggung jawab ya bupati sama direktur utama. Kalau dicairkan untuk dijadikan pekerjaan reklamasi, tetap harus tanda tangan bupati. Nah, tapi di sini ditelusuri tidak ditemukan adanya dana tersebut. Artinya dana tersebut dititipkan kemana? Tidak diketahui. Diceklah. Nah, kebetulan Bupati Bintan yang dulu, yang pada saat itu mengurus ini, sekarang menjadi gubernur Kepri. Gubernur ya, Kepulauan Riau. Jadi sekarang menjadi gubernur Kepri. Sekarang dana ini kemana? Nah, LSM ini kemudian melaporkan adanya dugaan penggelapan dana DJPL. Ini sekian banyak nih, sekian tahun juga nih. Seharusnya ada 2 pidana. Kalau kemudian ternyata perusahaan-perusahaan ini sudah menambang tapi tidak menyerahkan dana DJPL kepada pemerintah daerah, mereka kena pidana, melanggar undang-undang pertambangan. Tapi nggak mungkin mereka melakukan itu kemudian tidak melakukan pidana seperti itu, nggak berani mereka pasti patuh, dan kemudian kontrolnya kuat dari pemerintah daerah sehingga bisa dipastikan mereka melakukan penitipan dana jamrek kemana ya, tentunya kepada pemerintah daerah setempat ya. Nah, ini diperkuat dengan kesaksian atau keterangan dari KPK supervisi. Memang benar mereka sudah melakukan penyetoran dana jamrek, dan itu di dalam keterangannya adalah lunas ini seperti ini, sudah ini lunas ya. Nah, ini kan ibaratkan lunas. Nah, ini adalah supervisi KPK, surat supervisi KPK, lunas. Nah, di supervisi KPK bilang memang ada dana itu dan sudah dibayarkan. Persoalannya karena rebuisasi tidak jalan, reklamasi tidak jalan, dicek dana itu kemana? Nggak ketemu. KPK mengecek nggak ketemu, BPK juga mengecek nggak ketemu, sehingga dianggap tidak diketahui keberadaannya. Artinya raib, kalau bahasa ilmu kliniknya itu dananya raib, hilang tak berbekas. Kalau kita ngerokok asapnya masih ada, tapi dia langsung raib kan. Nah, itulah seperti itu. Tadinya ada asapnya tapi sekarang raib, rokoknya juga tinggal abu doang ya. Artinya ini sudah ada dikatakan sudah ada temuan penyimpangan. Nah, temuan dan penyimpangan ini kemudian dilaporkan ke kejaksaan. Dulu dilaporkan ke Kejati Bintan oleh LSM ini juga. Oleh Kejati Bintan dianggap tidak ada temuan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian nggak puas ini LSM ini, mereka melaporkan ke Jamintel, Kejaksaan Agung. Oleh Kejaksaan Agung diambil kesimpulan bahwasanya memang ada temuan
temuan, yaitu temuan perbuatan melawan hukum yang diduga adalah bisa melanggar undang-undang pertambangan kalau tidak membayar jaminan reklamasi atau DJPL tadi, bisa juga diduga merugikan negara, yaitu dananya diserahkan tapi hilang sehingga negara rugi. Yang rugi negara karena dananya DJPL hilang, rugi negara juga karena hutannya rusak, hilang. Karena tidak direklamasi, hilanglah ini semuanya. Nah, tapi sebenarnya kalau dana reklamasinya ada, ini bisa dipakai untuk melakukan konversi, melakukan perbaikan reklamasi, reboisasi ini bisa. Tapi karena dananya hilang kan nggak bisa, sehingga hutannya rusak. Nah, hutan rusak, nggak ada hutan lagi kan, di spotting itu kan, karena sudah jadi lahan tambang, ya, pasir apa, dan karena tidak ada reboisasi, tidak ada ini, ya berantakan itu. Nah, rusaknya di Pulau Bintan ya itu karena penambang tadi, yaitu. Tapi penambang tadi juga kan sudah menyediakan dana jamrek ke Pemda, sehingga tanggung jawab utama ada di Pemda, pemerintah daerah pada waktu itu. Tapi ketika dicek oleh institusi lain, yaitu oleh BPK, oleh KPK, ya dananya tidak diketahui, bahkan oleh kejaksaan juga dana enggak. Sehingga ini bisa dianggap adanya temuan dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh aparat terdahulu, yaitu aparat Pemda, pemerintah daerah terdahulu. Mungkin juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, sehingga dananya dibancak lah. Udah habis nambang, ada dana jambreknya, udah diambil lagi, dibagi-bagi. Mungkin. Nah, mungkinnya tadi itulah yang kemudian kita laporkan, LSM ini melaporkan ke Kejagung. Sampai Kejagung kemudian sudah membuat analisa dan kesimpulan bahwasanya ada dugaan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan tindak pidana korupsi di dunia pertambangan. Pelakunya bisa 44 perusahaan ini bekerja sama dengan Pemda terdahulu, bisa juga Pemda sendiri yang menghabiskan dana ini. Artinya ini kan termasuk daripada upaya hukum yang dilakukan dari pihak abang. Ya. Nah, biasanya setelah evaluasi apa sih yang harus mereka lakukan nih dari pihak Kejaksaan Agung? Nah, jadi kemudian saya mendampingi LSM Papan ini yang dari wilayah Kepri ini melaporkan dugaan temuan ini ke Kejagung. Sekarang prosesnya sudah ada di Jampitsus. Jadi Jampitsus Kejagung sudah menerima di minggu kemarin sudah menerima ini, dan mereka berproses menelaah ini. Karena bagusnya ini sudah menjadi temuan oleh Jamindel. Jamindel menemukan, diserahkan kepada tadinya Kejati kan, Kejati belum terima, akhirnya dikerjakan oleh Jampitsus. Jadi sekarang yang mengerjakan ini adalah Jampitsus. Tapi biasanya Jampitsus sekarang ini kalau bekerja benar-benar saklek ya. Kita nggak tahu ya, kita anggap aja begitu. Sehingga kita yakin bahwasanya Jampitsus Kejaksaan Agung bisa mengerjakan ini. Bahwasanya ini juga belum kadaluarsa ya, karena emang namanya kerugian negara kan nggak tampak kadaluarsanya kan, apalagi ini baru tahun-tahun muda ini juga. Jadi kita harapkan pihak Kejaksaan Agung melalui Jampitsus kemudian memproses dan menyelidik ini persoalan sehingga ini menjadi terang benderang dan sampai mantap. Gitu. Nah, makanya ada saya di sini diminta bantuan untuk ikut membantu memfasilitasi supaya korespondensi kemudian controlling perkara, pengawasan dari kelompok sipil juga bisa berjalan di Jakarta ini, yang dulunya ibu kota sekarang menjadi kota Jakarta aja kan begitu. Ya, ini kan artinya gini, Pak. Dianggap tidak adanya reboisasi atau reklamasi setelah penambangan, itu kerusakannya menurut mereka, cerita LSM ini seperti apa yang terjadi dia? Ya, bayangkan kalau rata-rata luas lahannya ada yang 64 hektar, ada yang 741 hektar, ada yang sekian hektar, ada yang 200 hektar. Ini kalau ini bauksit semua rata-rata, bauksit ini gitu kan. Jadi pertambangan bauksit yang paling banyak ini kan. Pasirnya malah sedikit ini. Ini bauksit semua. Ini kemudian kalau totalnya ada 5.000 hektar aja kemudian sudah digali semua kan, itu ya rusak itu lahan, kan pulaunya nggak besar, 5.000 hektar dibancak itu, hutannya hilang, berapa banyak oksigen yang hilang dari muka bumi di Pulau Bintan itu. Kalau jadi lahan pasir jadi ini kan ya udah, hutannya hilang, satuannya hilang, keragaman hayati hilang,
ya sudah rusak lah pulau ini. Nah, ini baru bicara Pulau Bintang ya, masih banyak juga di Indonesia ini, di wilayah-wilayah lain yang seperti ini, yang pengawasan negara ini begitu kurang sekali. Inilah kita sesali, yang lama-lama Indonesia ini bukan jadi paru-paru dunia, tetap jadi paru-paru dunia tapi penuh dengan nikotin. Jadi paru-parunya rusak, jadi kanker paru kan begitu. Ya, selain ada kerusakan hutan, dampak terdekat kepada masyarakat itu ya saat ini apa yang terjadi? Sama seperti kasus-kasus tambang timah yang ada terdahulu, masyarakat bukannya kaya, ya jadi miskin. Mereka yang biasanya kerja di dunia pertanian, tanahnya udah rusak, nggak bisa bertani lagi. Mereka yang bisa mengambil dari perkebunan, kebunnya juga udah rusak. Jadi dampak terhadap masyarakat pasti jatuh miskin di wilayah sana. Kenapa? Karena hutannya pada rusak, pada hilang. Yang hayati tadi udah hilang, yang ragam-ragam tanaman juga hilang. Apalagi yang mau diharapkan? Air kotor, tercemar limbah boksit, gitu. Kemudian ikan-ikan pada mati kalau ada ikan di sana. Ikan kalau kena limbah boksit kan meninggal, almarhum. Artinya selain berdampak ekonomi juga berdampak kesehatan juga. Betul, berdampak ekonomi, timbul kemiskinan, berdampak kesehatan juga. Nah itulah dimana ketidakpedulian pemerintah setempat, atau malah pemerintah setempat sibuk sendiri mencari kekuasaan, mencari uang untuk mendapatkan kekuasaan sehingga berkuasa sampai sekarang. Tapi ini harus kita proses supaya nanti jangan lagi, atau paling tidak meminimalisir yang namanya kerusakan lingkungan, yang namanya kecelakaan dari manusia. Ini harus diminimalisir lewat kontrol dari hukum. Bukan jaksanya yang bekerja, tapi hukum yang bekerja. Kalau hukum bekerja, tentunya angkatnya adalah jaksa, pengacara, dan lain